Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, tiadalah kata yang paling afdal kita ucapkan melainkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik yang namanya nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Kedua, solawat berbingkiskan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Dialah beliau yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minadz zulumati ila nur aw ila siratal mustaqim. Baiklah, langsung saja untuk menghargai waktu saya serahkan kepada saudari Feni Putri Amarta. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ahmad Syahrir, Feni Putri Amarta, saya sendiri, dan juga Rizka Putri Amalia, ingin menjelaskan mengenai konsep Makkiyah dan Madaniyah. Dalam konsep Makkiyah dan Madaniyah terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, cara mengklasifikasikan Makkiyah dan Madaniyah, dan ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, serta perbedaan Makki dan Madani, dan yang terakhir yakni manfaat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Makki berasal dari Makkah, dan kata Madani berasal dari Madinah. Dua kata ini telah dimasuki ya nisbah sehingga menjadi Makki, Makkiyah, dan Madani, Madaniyah. Secara harfiah, kata Makki atau Makkiyah yaitu yang bersifat Makkah atau yang berasal dari Makkah. Dan kata Madani dan Madaniyah yang berarti bersifat Madinah atau berasal dari Madinah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Dimulai pada 17 Ramadan, tepatnya di Februari 610 Masehi, pada waktu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebuah surat dapat terdiri atas ayat-ayat yang diturunkan di Madinah secara keseluruhan, namun bisa juga sebagian diturunkan di kota Mekah. Baik, ada teori-teori mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Teori yang pertama, teori geografis. Teori yang kedua, teori historis. Dan teori yang ketiga, teori subjektif. Dan teori yang terakhir, teori konten analisis. Pengertian teori geografis. Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah hijrah maupun sesudahnya. Namun pada kenyataannya ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di kota Mekah dan Madinah, seperti surah At-Taubah ayat 42 yang turun di kota Tabuk, dan Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis atau Palestina pada malam Isra Mi'raj. Untuk teori yang kedua, teori historis. Pengertian teori ini, Makkiyah adalah ayat
yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan ayat tersebut turun di luar kota Mekah, semisal di Mina, Arafah atau Hudaibah dan lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut tidak turun di kota Madinah, seperti di kota Badar, Uhud, Arafah ataupun Mekah. Teori yang ketiga, teori subjektif. Mengenai teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat-ayat yang berisi panggilan kepada orang-orang Makkah, seperti wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, dan juga wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madinah dengan panggilan yang berisi kepada penduduk Madinah, seperti wahai orang-orang yang beriman. Dan teori yang terakhir mengenai teori konten analisis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita Nabi dan para nabi atau cerita umat terdahulu. Sedangkan pengertian Madinah adalah pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Syahrir dan juga Rizka Putri Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Amalia akan menerangkan tentang materi cara pengklasifikasian surat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ada 4 teori untuk mengklasifikasikan surat Makkiyah dan Madaniyah. Teori yang pertama yaitu teori geografis. Surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah ialah surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau sesudah hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surah atau ayat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya. Teori yang kedua yaitu teori subjektif. Surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah biasanya ditujukan kepada orang-orang Mekah. Biasanya ayat-ayat Makkiyah ini berisikan seruan ya ayuhan nas yang berarti wahai manusia sekalian. Sedangkan surat-surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah ini biasa ditujukan kepada penduduk Madinah yang biasanya berisi seruan ya ayyuhalladzina amanu yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Yang ketiga yaitu teori historis. Ini merujuk pada sebelum hijrahnya Nabi Muhammad atau sesudah hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah ini biasa diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Lalu yang keempat yaitu teori konsen analis, yaitu merujuk pada pembahasan ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Biasanya surat Makkiyah berisi tentang cerita-cerita Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Sedangkan surat Madaniyah yaitu berisi tentang hukum-hukum qawaid, hudud, dan hukum-hukum syariah yang lainnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama yaitu ciri-ciri surat Makkiyah. Surat Makkiyah biasanya memiliki ayat-ayat yang pendek. Yang kedua yaitu bahasa ayat-ayatnya lebih puitis. Yang ketiga yaitu surat Makkiyah banyak mengandung sumpah, penyerupaan, dan perumpamaan. Lalu yang ketiga yaitu surat Makkiyah ini gaya bahasanya lebih konkret, tidak realistis, apalagi jika membahas tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Yang kelima yaitu surat Makkiyah itu biasanya memiliki kata kala sebanyak 33 kali disebutkan dalam Al-Quran dalam 15 surah.
Lalu yang keenam yaitu surat Makkiyah biasanya memiliki seruan Ya Ayyuhan Nas. Yang ketujuh yaitu surat Makkiyah biasanya berisi tentang ketauhidan atau mengajak untuk menyembah kepada Allah. Yang kedelapan yaitu surat Makkiyah biasanya berisi tentang hukum-hukum untuk memperbaiki akidah dan akhlak yang pada saat itu masyarakat Mekah dan Madinah memiliki tradisi buruk untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup, lalu suka berperang, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ciri-ciri surat Madaniyah. Surat Madaniyah ini biasanya ayat-ayatnya berisi tentang hukum-hukum pidana, hukum-hukum warisan, lalu tentang hukum-hukum ketatanegaraan. Lalu yang kedua yaitu surat Madaniyah ini berisi tentang izin berjihad beserta hukum-hukumnya, lalu tentang perdamaian dan perjanjian. Lalu yang ketiga yaitu surat Madaniyah ini berisi tentang ihwal orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Lalu yang keempat yaitu surah-surah Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah ini biasanya berisi tentang hukum-hukum amaliyah dan masalah ibadah. Biasanya contohnya yaitu sholat, zakat, haji, talak, jual beli, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu surah Madaniyah ini biasanya ayatnya panjang-panjang dan bahasanya cukup jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama dari konteks kalimatnya. Biasanya surat Makkiyah ini bersifat lebih tegas karena objek yang didakwahi itu menolak dan berpaling. Maka daripada itu konteks kalimatnya harus lebih dipertegas. Lalu surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah ini ayat-ayatnya lebih pendek dan argumentatif karena objek yang dakwahi ini mengingkari risalah-risalah para nabi. Yaitu dari materi pembahasannya. Biasanya surat Makkiyah lebih kepada menekankan ketauhidan terutama pada tauhid uluhiyah. Yang kedua yaitu surat Madaniyah biasanya menekankan pada hukum-hukum berjihad serta perjanjian dan perdamaian di dalamnya. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahrir dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan manfaat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama itu untuk membedakan ayat yang menasik dan ayat dinasik. Mana ayat yang hukumnya menghilangkan hukum dalam ayat lain dan mana ayat yang hukumnya dihilangkan dengan ayat lain. Dengan kata lain, informasi itu penting ketika dijumpai dua atau beberapa ayat Al-Quran dalam satu tema. Sementara hukum dalam salah satu beberapa ayat tersebut berbeda dengan hukum yang ada di ayat lainnya. Dalam konteks ini, para tafsir Al-Quran asal kota Baghdad Al-Imam menjelaskan turunnya ayat yang dimansuk di kota Mekah banyak dan turunnya ayat di manasik di kota Madinah juga banyak. Yang kedua itu manfaatnya adalah untuk mengetahui secara global tarik tasyrif dari suatu hukum dan tahapan-tahapannya yang syarat hikmah, dan disinilah kemudian akan muncul semangat keislaman dan keimanan yang kuat karena begitu bijaknya syariat Islam dalam mendidik masyarakat, bangsa, dan individu-individunya. Pemahaman atas perbedaan kategori antara ayat Makkiyah dan Madaniyah akan menyadarkan bahwa syariat Islam mengandung berbagai hukum syariat Islam yang sangat agung. Yang ketiga, untuk semakin menguatkan kepercayaan atas validitas dan orisinalitas Al-Quran yang kita terima
dan selalu kita baca hari ini, yang terhindar dari perubahan dan penyelewengan redaksional maupun hukum-hukumnya. Hal itu ditunjukkan dengan begitu perhatiannya umat Islam sepanjang sejarahnya. Terbukti sejak dulu hingga sekarang umat Islam selalu mengkaji Al-Quran dari beberapa aspek. Kajian itu mencakup mana ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dan yang turun setelahnya. Yang keempat, sunatullah, penjagaannya umat Islam terhadap Al-Quran seperti itu sudah sesuai dengan sunatullah lainnya yang terekam jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Walhasil, dengan memahami istilah ayat Makkiyah dan Madaniyah, kita akan dapat memahami Al-Quran secara lebih baik, meningkatkan keimanan dan kecintaan kita terhadapnya. Amin, amin, semoga ya Allah. Mungkin cukup sekianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi saya dan pribadi teman-teman kelompok saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, minallahi musta'anu ala tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.